Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra Sulistiawan. Saya akan menjelaskan tentang Scratch dan Python untuk bahasan algoritma sederhana. Oke, pertama-tama apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk anak-anak yang di bawah umur untuk belajar pemrograman sebelum Python. Oke. Kenapa seperti itu? Karena Scratch itu bentukannya bukan kita mengetik, tapi kita hanya memindah-mindahkan blok-blok tertentu, ya seperti game. Nah, untuk kalau Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang untuk mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke program Scratch. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Scratch. Apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman yang divisualisasikan dengan blok. Kenapa digunakan dengan blok? Karena target audiens mereka adalah anak-anak yang belum sama sekali memahami tentang bahasa pemrograman. Karena ini bersifat praktis, mudah digunakan, dan tentu saja sangat family friendly. Untuk bergabung dengan Scratch, kalian bisa memilih Join Scratch. Nah, di Join Scratch ini, kalian bisa eh, memilih nama kesukaan kalian. Ini hanya contoh. Lalu password, oke. Untuk negara, kalian bisa atur dengan sesuai lokasi kalian masing-masing. Next, bulan dan tanggal dan tahun lahir, gender, serta email address. Kalian bisa menggunakan email address yang kalian punya. Untuk saya, sini kalian akan disuruh untuk memecahkan CAPTCHA. Lanjut saja. Oke, sudah selesai. Seperti itu cara join Scratch. Kalian tinggal klik next. Ini hanya panduan. Nah, di sini kalian bisa konfirmasi email kalian untuk menyalakan sharing. Apa itu sharing? Itu bisa membagikan project-project kalian yang sudah jadi tentu saja ya. Karena di sini saya sudah punya akun, saya akan lanjutkan dengan akun saya. Oke, kita akan membuat logaritma sederhana di Scratch. Oke, apa itu logaritma? Logaritma bisa dibilang adalah instruksi struktural yang sistematis dan bisa memecahkan suatu masalah. Sederhananya begini, kalian disaut dengan dipanggil hi gitu. Terus kalian saut lagi dengan dipanggil hi. Otomatis kalian kalian itu sebenarnya telah memberikan respon ke instruksi hi tersebut. Nah, itu adalah contoh paling sederhananya. Oke, tanpa bertele-tele lagi, saya akan mulai. Oke, di sini kita punya beberapa balok yang sudah saya susun. Oke, jangan khawatir, saya akan menyusunnya ulang dan menjelaskannya secara detail dan on point. Oke, when green flag klik. Oke, ketika bendera hijau klik. Di sini kita bisa mencaranya di event. Oke, kita tarik. Nah, ini untuk apa sih? Ini untuk program kita dijalankan dengan mengklik bendera hijau. Oke, simple, simple. Kalau tidak ada ini, program kita tidak bisa jalan dong. Iya, betul sekali. Terus, kedua di sensing. Kita akan mencari ask. Oke, ask ini untuk apa?
Nah, teks ini nanti si kucing kan otomatis menanyakan nama kita. Oke. Sebenarnya bukan nama kita, tapi dia akan berbicara di ini yang kita cari. What is your name? Who are you? Terserah kalian mau ingin menulis apa. Oke, selanjutnya say. Say berada di tab looks. Oke, di looks say, blok say, kita tarik. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, saya akan memilih blok-blok yang terlebih dahulu agar mudah dijelaskan. Santai saja, kita akan ke operator, kita akan join, oke. Lalu kita akan ke sensing, kita akan ke answer. Oke, kita akan menyambungkan answer ke join, oke. Lalu join ke blok C. Oke, jangan khawatir, saya akan menjelaskannya. Di sini blok ungu, hijau, dan biru ini akan bertugas sebagai jawaban kita dan menentukan jawaban kita untuk logaritma sebelumnya. Oke, semisal saya di sini adalah blok yang menyuruh kita untuk mengatakan sesuatu. Dia akan membuat suatu blok teks box maksud saya yang kita bisa isi untuk program ini mendeteksi kalau kita jawab. Nah, tugas mendeteksi ini ada di answer. Oke, jadi eh, text box ini untuk apa sih? Oke, text box yang saya blok ini adalah apa yang akan dikatakan kucing setelah kita menjawab nama kita. Oke, misal kita hai. Oke, nah saya akan memulai program kita terlebih dahulu. Jadi program yang kiri saya akan pas. Oke, saya akan lepas. Nah, sekarang program yang akan jalan setelah kita mengklik bendera ini adalah ini. Oke, kita akan mulai. Nah, ini dia sudah menanyakan nama kita. Saya akan jawab Dimas. Kita pencet enter. Hai, Dimas. Nah, di sini kenapa nggak ada spasinya? Nah, karena di hai di sini nggak ada spasinya. Kita bisa memberikan spasi. Nah, kita stop dulu ya. Tombol merah ini untuk stop. Nah, dan kita pencet bendera hijau. Oke, di nah, di sini kalian seharusnya sudah paham bagaimana blok-blok ini bekerja. Oke, kita akan mengulangnya lagi, tapi sekarang menggunakan block wait. Kenapa menggunakan block wait? Karena jika tanpa menggunakan block wait, rasanya terlihat tidak profesional. Karena si kucing akan langsung merespon apa yang apa yang dilakukan program dan itu sangat terlihat jelek sekali karena ya istilahnya tidak profesional. Oke, kita bisa cari di kontrol. Di kontrol ini banyak sekali blok-blok yang rumit dan di masa depan saya akan menjelaskannya. Oke, kita tarik wait. Oke, wait ini untuk apa? Wait ini untuk menunggu tadi agar terlihat lebih rapi. Oke, lanjut next. Oke, jika kalian ingin eh, tidak repot-repot untuk apa namanya drag sana sini dan kalian bisa menggunakan CTRL C atau copy. Nah, sini CTRL F. Nah, di sini kalian bisa mengcopy paste blok yang kalian pilih. Nah,
Sini kita akan pisah-pisah. Nah, karena kalian sudah tahu apa itu blok-bloknya, saya tidak usah jelaskan lagi. Nah, kita akan menambahkan what is your favorite sport atau uh, apa olahraga favoritmu. Favorite sport. Oke, oke. Nanti si kucing akan bertanya apa olahraga favorit kita. Kita akan apa namanya kita akan memberikan jeda waktu 2 detik agar terlihat lebih profesional. Oke, kita gabungkan lagi blok ini. Sekali lagi, blok ini ada untuk membuat kita bisa menjawab dan si kucing menjawab apa jawaban kita. What your favorite sport? Yes. Nah, di contoh ini mungkin terlihat agak ambigu. Nah, saya akan merubahnya. Jadi, wow, you love titik titik titik. Oke. Sekarang kita akan hentikan program dan kita akan nyalakan program. Oke, pertama, what is your name? Ini ada di blok X dan say. Di sini blok ini ada karena say. Kita jawab di Mas. Ini kita enter dan dia akan menjawab ini adalah answer. Lalu what is your favorite sport? What is your favorite sport? Kita jawab yes, ya. Wow. Dia akan menunggu, wow, you love basketball. Nah, di sini sudah selesai sebenarnya logaritma sederhana kita. Nah, untuk pertemuan scratch selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang logaritma yang lebih lanjut. Oke, sekarang saya akan melanjutkan ke Python. Oke, sekarang kita ada di bagian Python dengan menggunakan Replit. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bagaimana masuk ke Replit. Kalian di Google ketik Replit Python. Oke, kalian pilih yang langsung ke bagian Python. Oke, di sini kalian bisa langsung remix. Nah, di sini kalian bisa namai apapun seperti tugas atau apa langsung ke publik dan use framework. Oke, di sini saya akan centang ini. Oke, sip. Oke, selanjutnya ini adalah konsol kita. Ini adalah output yang kita akan hasilkan nanti. Gimana cara kita ngetik buat program kita? Di tab sebelah konsol, ketik. Oke, lalu pencet files. Di sini kita bisa memakai main py. Oke, di sini kalian sudah bisa mengetik. Program yang kita akan ketik adalah ini, import file, name. Oke, ini seperti yang tadi, logaritma sederhana. Hasilnya akan seperti yang tadi, perbedaan kita akan mengetik saja. Lebih banyak mengetiknya di sini. Oke, lanjut. Import time. Oke. Import time. Oke. Import time di sini sebenarnya cuma hmm, apa namanya? Untuk waktu saja, untuk startnya aja, nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. Cuma kalau kita mulai nanti ada waktu, nanti langsung mulai aja gitu. Oke, lanjut.
name. Oke. Name, name in. Kalau ada seperti ini kita enter aja ya kawan-kawan. Soalnya biar masuk codingnya. Soalnya kalau diketik otomatis nanti dia jadi huruf apa namanya? Jadi kalimat biasa nggak masuk ke program. In, input, oke input burung. Nah nanti di sini input itu bertugas sebagai programnya nanti menulis apa? Oke, kita ingin menulis siapa namamu. What is what is your name? Ya, what is your name? Oke, oke. Lalu di sini kita akan menggunakan print. Apa itu print nanti? Nah, printnya di sini print akan bekerja sebagai jawaban dari hasil enter kita. Oke, hasil enter kita nanti akan seperti hello, lagi plus name. Oke, di sini saya akan stop terdahulu. Oke, name. Di atas ada name. Oke, maafkan saya. Ini artinya. Oke, sip. Nah, name di sini adalah program yang di atas. Oke, what is your name? My what is your name? Nanti kita akan ketik nama kita sendiri dan program akan menjawab hello. Lalu akan ditambahkan nama yang kita input tadi. Oke, seperti ini. Jadi name input saya akan contohkan langsung saja. Di sini konsol ini saya akan beda ke kanan biar lebih enak melihatnya. Oke, run, repeat entry point. Oke, sip. What is your name? Oke, kita akan jawab di samping kanannya Dimas. Seperti aja deh, biar lebih enak pandang. Oke, Dimas. Enter. Hello, Dimas. Nah, sini kalian sudah melihat kan fungsinya input di sini di input program. Print di sini bisa dikatakan outputnya akan memberikan tulisan tulisan hello ditambah nama yang kita jawab di samping siapa namamu tadi. Oke, kita akan hentikan dulu. Oke. Lalu kita ke time slip. Oke, time slip. Time slip one. Oke. Ini apa sih sebenarnya? Oke, time slip itu tugasnya untuk apa? Ini yang seperti kayak saya jelaskan tadi, ini digunakan sebagai agar program kita itu tidak terlalu untuk program kita itu lebih profesional atau lebih natural saja daripada tanpa time slip. Nanti habis Hero Dimas nanti langsung ke bawah. Jadi dia tidak ada jeda waktu, jadi kayak terlalu cepat, tidak profesional akhirnya. Oke, kita di sini sebetulnya ngulang name tadi. Nah, tapi sekarang sport equal equal input. What is your favorite sport? Oke, jangan di ini dulu, jangan di langsung print, tapi sekarang kita pasang time sleep di sini juga ya, ya. Oke, seperti yang di instruksi. Oke. Sebenarnya sama aja,
Kalau sebelumnya setelah hello kita programnya akan menunggu 1 detik untuk bilang what is your favorite sport. Sekarang ketika kita menjawab what is your favorite sport, dia akan menunggu dan jawaban kita yaitu print your favorite sport is plus sport. Oke, di sini kita sudah selesai dan saya akan menjelaskannya. Oke, sebelum itu, jika kalian bingung kemana konsolnya, di mana cari konsolnya, seperti yang tadi di plus, tab plus, kita scroll ke bawah dan di sini ada konsol. Oke, nah, saja. Oke, di sini kita clear paskan. Oke, oke, di sini pertama saya akan menjelaskan dari ulang. Name. Untuk pertama-tama saya run dulu. Name. Oke. Di sini, what is your favorite name? Oke. Ini di input. Kita di bagian input. Oke. Kita langsung jawab Dimas. Oke. Hello, Dimas. Oke. Tadi ada jeda kan? Di samping setelah Hello Dimas ada jeda. What is favorite sport? Oke. What is favorite sport? Kita jawab baseball. Oke. Coba ya, saya lupa menjelaskan. Jadi di Hello Dimas, nah di ini kan print. Nah, nama itu jawaban kita. Oke, ini sama kan? Nah, ini sama. Ya karena ini adalah jawaban kita. Ketika ini sama, ketika ini sama, nah kalau ini sama, ya maka mereka akan recognize kalau hello itu harus ditambah jawaban kita. Oke, lanjut ke baseball. Kita pencet enter, delay, ya, delay. Your favorite sport is baseball. Nah, seperti ini. Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagian project cooking pasta yaitu logaritma sederhana. Oke, seperti sama yang kayak tadi, untuk pertama-tama kita bisa menggunakan when green flag click. Ini akan memulai program kita. Lalu ada blok biru yang bertuliskan ask. Ask akan memberikan instruksi ke kucing untuk menanyakan siapa nama kita. Pencet changing, di ask. Oke. Selanjutnya di say. Sekarang kita akan diberikan text box untuk mengklik untuk memasukkan teks yang kita mau. Kita jalankan say. Lalu kita butuh yang hijau lagi. Lalu kita ke answer. Oke. Untuk yang pertama ya, untuk hijau yang pertama, kita akan isi hello. Kita masukkan ke join-nya. Kita masukkan join-nya. Nah, di sini yang hijau akan bertindak sebagai jawaban si kucing. Oke, oke, done. Nah, setelah ini akan beberapa pengulangan yang sebenarnya simpel, yaitu dengan wait dan say. Oke, wait digabung, say. Nah, di sini kita bisa copy dengan menggunakan CTRL-F, CTRL-V, dan CTRL-C. Nah, kita bisa ulang-ulang terus. Nah, karena saya sudah punya programnya, saya akan hapus. Saya akan pakai program yang ada di kiri saya. Oke. Mekanismenya sama seperti logaritma sederhana pada sebelumnya.
yaitu ketika kita mengklik bendera hijau nanti si kucing akan menanyakan nama kita. Oke, ketika kita ketika kita menjawab, dia akan mengatakan hello dan bagaimana cara membuat pasta. Setelah itu 3 detik akan berlalu, lalu si kucing akan memberikan instruksi untuk boil some water, menunggu 2 detik, untuk menunggu 5 menit, untuk mengatakan menunggu 5 menit, menunggu 2 detik untuk menambahkan garam, dan seterusnya. Oke, itu bagian Scratch. Sekarang kita ke Replit Python. Oke. Untuk ke Replit Python, sama seperti sebelumnya, di sini name adalah nama kita. Kita akan menjawab dengan nama kita, lalu si sistem akan menginput what is your name, yaitu akan dijawab dengan nama kita. Oke, selanjutnya ada print. Print adalah sebagai output, lalu si sistem akan mengatakan hello ditambah nama yang kita tuliskan dan ditambahkan here is how to cook pasta. Oke, kita jalankan. Oke, kita akan mengetik Dimas. Nah, di sini print akan mengatakan hello plus nama kita yang ditulis dan here how to cook pasta. Kalau kalian perhatikan, ada delay di setiap bagian atau setiap paragraf. Ini disebabkan oleh time.sleep yang saya sudah ketik di sini. Dan angka yang di belakang sleep adalah durasi per detiknya. Oke. Untuk cooking pasta atau logaritma sederhana yang beruntun, segitu saja. Sepertinya hanya itu saja untuk logaritma yang sederhana kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya Dimas Putra Sulistiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.